Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah para pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi bagian pertama, di mana akan dibahas bagaimana cara menghasilkan negosiasi yang baik dan benar. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, untuk materi negosiasi bagian pertama, sebelum memasuki ke materi yang lebih rinci, kalian harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu merumuskan ciri teks negosiasi. 2. Siswa mampu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. 3. Siswa mampu mengidentifikasi syarat tercapainya suatu negosiasi. Dan 4. Siswa mampu mengidentifikasi pola-pola penyajian yang terdapat di dalam teks negosiasi. Pengertian dari negosiasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Intinya pada teks negosiasi itu adalah adanya proses tawar-menawar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan jalan berdamai atau tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian unsur-unsur yang harus ada di dalam teks negosiasi, yang pertama adalah adanya partisipan. Apa itu partisipan? Partisipan adalah pihak yang terlibat di dalam teks negosiasi itu sendiri. Tidak dibatasi berapa partisipannya. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Karena yang pihak-pihak yang terlibat atau partisipan dalam teks negosiasi itu mempunyai keinginannya masing-masing. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Keempat, adanya sebuah kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi itu sendiri. Perhatikan contoh dari sebuah teks negosiasi antara pembeli dan penjual mangga. Di sini berarti partisipannya adalah berarti yang terlibat yaitu pembeli dan penjual mangga. Kemudian adanya kepentingan dari partisipan ini di sini berdasarkan contoh teks negosiasi, kepentingan dari pembeli ini sendiri adalah ingin sebuah mangga yang berkualitas baik tetapi dengan harga yang murah. Sedangkan penjualnya menginginkan keuntungan. Jadi ada 2 kepentingan yang berbeda dari partisipan ini. Kemudian apakah terdapat kesepakatan dari contoh teks negosiasi ini? Ada. Di sini kesepakatannya di dialog terakhir antara penjual dan pembeli. Di sini berarti penjual mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian, agar sebuah negosiasi itu tercapai sebuah kesepakatan, ada beberapa syarat. Yang pertama dilakukan dengan santun. Maksudnya bagaimana? Dilakukan dengan santun ini tidak ada perdebatan yang sengit atau saling mengolok-olokkan atau menjatuhkan antar partisipan. 2. Tidak ada tekanan atau paksaan. Jadi di dalam teks negosiasi kembali ke pengertiannya tadi yaitu proses tawar-menawar. Jadi ada 2 kepentingan tapi tidak memaksakan kepentingannya itu secara istilahnya tidak baik. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi dalam negosiasi itu sendiri. Ketiga, saling menguntungkan.
Contohnya di dalam teks dialog tadi sebelumnya antara pembeli dan penjual, berarti pembeli untungnya yaitu mendapatkan mangga murah tapi kualitasnya baik. Sedangkan penjualnya mangganya laku tetapi dia sudah memiliki keuntungan. Keempat, kesepakatannya bersifat praktis, bisa diterapkan. Jadi bisa direalisasikan di kehidupan saat ini. Karena tidak berbelit-belit dan saling to the point, keuntungannya itu bisa tercapai atau tidak. Kemudian pola-pola penyajian teks negosiasi itu ada 3. Yang pertama adalah pola penyajian dialog. Di sini pola penyajian dialog itu bercirikan menggunakan kalimat langsung atau percakapan antar partisipan. Kemudian bentuk pola yang kedua adalah berbentuk cerpen, artinya polanya berbentuk gabungan antara narasi dan dialog. Ketiga, pola tertulis. Pola tertulis ini sedikit berbeda dengan pola dialog atau cerpen, yaitu apabila memenuhi unsur-unsur negosiasi. Contohnya seperti ini. Kalau berpola dialog tadi seperti yang contoh teks negosiasi antara pembeli dengan penjual. Di sini hanya ada dialog yang berisikan kalimat langsung. Sedangkan kalau polanya berbentuk cerpen ini gabungan. Jadi ada cerita sedikit sebagai pengantar atau narasinya. Kemudian di tengah-tengah dari polanya itu diselipkan kalimat langsung. Nah, untuk yang berpola tertulis, ini contohnya adalah surat penawaran, pengajuan, tetapi ingat kalau surat-surat tersebut memenuhi unsur-unsur dari teks negosiasi itu juga termasuk pola penyajian negosiasi. Tapi apabila tidak terdapat atau memenuhi unsur-unsur teks negosiasi berarti bukan termasuk dari pola teks negosiasi. Demikian materi tentang teks negosiasi bagian pertama. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan di Google Classroom, yaitu carilah sebuah teks negosiasi dengan tema apapun, kemudian analisis syarat tercapainya persetujuan dari teks negosiasi yang kalian dapat. Ini saya berikan contoh cara pengerjaan tugas kalian. Di sini ada beberapa kolom. Ya, ada kolom persyaratan, kemudian jawaban dan kutipan teks atau dialog. Jadi persyaratan ini tidak boleh kalian ubah. Jadi samakan dengan yang saya jelaskan ini. Ada 4 persyaratan. Yang pertama dilakukan dengan santun, kedua tidak ada tekanan atau paksaan, ketiga saling menguntungkan, keempat alasan yang dikemukakan bisa memengaruhi pihak lain atau tidak. Kemudian untuk kolom jawaban, kalian hanya memberikan jawaban iya atau tidak. Tetapi harus kalian sertakan kutipan atau analisisnya bagian mana yang mengarah. Misal di sini sudah saya contohkan tidak ada tekanan atau paksaan. Nah, di situ kalian harus memberikan kutipan teks atau dialog. Demikian materi tentang teks negosiasi bagian pertama beserta tugasnya. Baiklah para pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks negosiasi bagian pertama. Untuk pengumpulan tugas, jangan lupa kalian harus mengumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa sukai dan komentari untuk mendukung program ini. Klik ikuti dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.